Hai, selamat datang di episode pertama dari Belajar with Miss Humbala sebelum tidur. Hai teman-teman, apa kabar? Mulai sekarang Miss Humbala akan membuat edisi belajar bahasa Inggris sebelum tidur untuk materi yang bersifat conversation ya. Karena kalau kita bahas tentang teori terus dan kesalahan tentang pengucapan terus, lama-lama banyak yang kayak, "Kak, aku gak berani ngomong sekarang. Kak, aku takut salah." Oh my god. Jadi kali ini kita akan belajar tentang variasi. Nah, teman-teman, hari ini akan ada 3 variasi yang Miss Humbala akan bahas, yaitu variasi dari you are welcome, yaitu saat kalian berkata thank you. Jadi kalau kalian bilang thank you, jawabannya tidak selalu you are welcome. Kemudian how are you, apa kabar. Terus jawaban dari apa kabar itu yaitu I'm fine, thank you. Tapi dengan versi lain. Gak sabar kan? Mari mulai dari sekarang. Nah, yang pertama ini adalah ungkapan yang paling umum digunakan di Western ya, dunia Barat. Kayak anytime tuh artinya saat seseorang bilang terima kasih tuh artinya kayak, ya kapan aja saya akan membantumu gitu. Thank you, anytime sis, anytime bro. Saya kapan aja kamu minta bantuan, aku bersedia. Nah, yang kedua, don't mention it di sini tuh maksudnya bukan secara literal ya, alias bukan secara kata per kata gitu. Jangan sebutkan itu. Maksudnya adalah kamu tuh nggak perlu berterima kasih kok, hal yang aku lakukan itu tulus. Oke? Thank you, don't mention it. Yang ketiga, nah, ini kurang lebih sama ya dengan yang tadi, yaitu kamu kira-kira mengatakan kalau itu bukan apa-apa gitu. Jadi thank you, it's nothing. Maksudnya bukan apa-apa kok. Gitu, jadi seperti kayak merendah gitu. Yang keempat, nah my pleasure di sini artinya dengan senang hati. Karena kan kita nggak translate per kata gitu, kayak with happiness atau with happy heart. Jadi thank you Miss Humbala, my pleasure guys. Selanjutnya, nah untuk ungkapan yang kali ini aku tuh bingung ya saat aku tuh waktu itu sedang karantina di acara Miss Tourism World. Karena saat aku bilang thank you nih ke teman-temanku yang bule-bule yang Europe gitu, mereka tuh rata-rata jawabnya no problem gitu loh. Nah ternyata setelah aku cari-cari ternyata itu sangat umum digunakan. Jadi thank you, no problem. Selanjutnya sama nih, kurang lebih sama, tapi sering banget diucapkan di Australia, yaitu adalah no worries. Thank you, oh no worries bro. Gak masalah gitu loh. Ini tuh agak aneh sih, tapi aku lumayan sering dapat respon ini dari teman-teman buleku, kayak thank you, oh no doubts. Saya tidak ada keraguan. Tulisannya doubt, dibacanya doubt. No doubt, tidak ada keraguan gitu. Makasih Miss Humbala, thank you Miss Humbala. Oh, no doubt. Cuma agak aneh ya bagi kita orang Asia ngomong gini, karena kita udah terbiasa bilang kalau thank you itu ya you are welcome atau anytime. Tapi itulah fungsi belajarnya. Dari versi you are welcome adalah biasanya kalau kamu tuh berterima kasih nih sama seseorang, terus orang itu kayak, enggak, aku yang berterima kasih. Jadi kayak kamu bilang thank you sister atau thank you Mira gitu, terus dia bilang no, I thank you. Jadi penekanannya itu di I-nya gitu. Thank you Miss Humbala, no, I thank you guys. Oke, sudah semua cara untuk menjawab thank you with another version. Sekarang kita jangan jawab, kita bertanya. Apa kabar? Nah,
Yang paling sering aku dengar adalah nomor 1 ini. What's up bro, what's up? Jadi WhatsApp itu bukan cuma aplikasi atau bertanya ada apa, kayak maknanya ganda gitu ya. Tapi rupanya mereka tuh sering sapa-sapan kayak, "Hi bro, what's up?" Terus dijawabnya, "Yes, I'm good." Atau hey aja gitu. Kemudian yang kedua, nah ini artinya sama sih dengan how are you. Doing di belakang ini kayak versi lengkap dari how are you. Jadi how are you doing gitu. Ada beberapa versi yang bilang jawabnya berarti kan ditanya how are you doing, I'm doing fine, I'm doing good. Tapi setelah aku cari referensi dari native speakernya langsung, mereka bilang aneh kalau walaupun ditanya how are you doing Miss Humbala, lalu Miss Humbala bilang I'm doing good. Miss Humbala seharusnya bilang I'm very well aja atau I'm good gitu. Karena katanya kalau bilang I'm doing good berarti kita sedang benar-benar doing gitu, melakukan hal yang bagus. Oke deh, terserah yang punya bahasa aja. Yang ketiga ini Miss Humbala juga baru tahu ya setelah bertanya-tanya sama teman-teman Miss Humbala yang English speaker tapi bukan native gitu. Mereka juga lumayan sering menggunakannya, cuma di Indonesia jarang, yaitu hey, what's the latest? What is the latest? Apa sih yang paling baru gitu? Maksudnya, hey, gimana sih kabar terbaru kamu? Hey, what's the latest bro? Lalu mungkin kalian mau jawab, oi, today was horrible because my cat is sick. Atau apapun lah yang mau dijawab. Next, ini kece juga nih kalau bertanya seperti ini, kayak versi lebih lebih advance dari how are you tapi artinya sama persis. How have you been? Kalian boleh jawab I've been good atau I've been so tapi aneh sih ya. Ya udah jawab aja I've been good atau I've been very well, atau kalian jawab singkat awesome. How is it going? Yaitu adalah apa kabar sih. Dan ini sering banget digunakan sama bule-bule Australia. How is it going? Aduh, ini semua juga bingung karena kita sebagai orang Indonesia itu biasa mengartikan secara literal, yaitu kata per kata. Berarti bagaimana itu berjalan. Wah, intinya kalau ada seseorang yang bertanya how is it going? Jawab aja good. Oke? Kita next ke pembahasan berikutnya tentang cara menjawab how are you doing, how is it going yang tadi dengan versi yang berbeda. Oke, yang pertama adalah never better. Ala-ala sinetron barat. Di barat nggak ada sinetron ya, mereka movie. Jadi, how have you been Miss Humbala? Terus Miss Humbala bilang, never better. Itu maksudnya adalah Miss Humbala hari ini sangat merasa, aduh, nggak pernah deh rasanya sebaik ini, and you're feeling very well. Sorry, Miss Humbala feeling very well. So Miss Humbala bilang, never better. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau kalian ngerasa biasa aja ya, tapi kan kita biasa basa-basi kan kalau sama orang yang kita kenal. Tapi kalau sama orang yang gak kenal, baru kalian bisa jawab ini. Saat seseorang bertanya how is it going, atau what's the latest, atau how are you doing, lalu kalian bilang not bad, itu artinya bukan tidak buruk tapi lumayan. Ya pasti kan kita jawabnya ke orang yang deket-deket aja kan. Jawaban-jawaban singkat seperti ini itu ala-ala native banget ya, cuma gak ada salahnya kita mencoba. Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mudah sekali bukan? Dan bisa kalian praktikkan nih langsung ke pacar bule kalian kalau kalian memilikinya, atau ke temen yang udah janjian ngobrol bahasa Inggris. Jadi diganti setiap hari, jangan cuma I'm fine, thank you. Kalian ganti dengan 3 kata tadi, atau dengan I've been good, terus very well, sama never better.
Oke, selamat mencoba dan selamat tidur everybody. See you in the next episode of Belajar Bahasa Inggris Sebelum Tidur bersama. Dah.